Oke, nomor satu, tentukanlah tingkat bunga efektif tahunan flat selama 3 tahun yang nilainya setara dengan tingkat diskon efektif sebesar 8% di tahun pertama, 7% di tahun kedua, dan 6% di tahun ketiga. Ya, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu. Gitu ya. Nah, dari sini tuh kita bisa dapetin I, itu sama dengan D per 1 min D, dan juga D itu I per 1 plus I. Gitu. Jadi pertama-tama kita hitung dulu diskon efektif tahunan pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Kita convert ke diskon bunga efektif. Oke. Jadi ntar kita dapat 1 tambah I di 1 untuk yang tahun pertama, I 2, yang kedua, I 3, lalu ini kita pangkatin 1 per 3 dikurangin 1 sama dengan I. Oke, ini setelah dihitung hasilnya segini. Ini A itu I1, I2, I3 ya, persis seperti ini perhitungannya. Kita dapat 0,0753, atau kalau di sini adalah 7,53%. Jadi jawabannya yang D. Next, nomor 2. Pada instrumen investasi A, dana berakumulasi pada force of interest sebagai berikut. Delta T itu sama dengan 0,01 T tambah 0,1 untuk 0 sampai 20. T-nya pada instrumen investasi B, dana akumulasi pada bunga efektif tahunan I, dana sebesar 10 juta rupiah diinvestasikan sekarang pada instrumen investasi A dan B. Jadi ada duit 10 juta, katakanlah di sini AA gitu ya, untuk yang investasi A selama 20. Terus gitu yang B juga, nilai akumulasi dari instrumen investasi A dan B di akhir tahun ke-20 diketahui memiliki nilai yang sama. Berarti ini sama dengan 10 AB 20. Nah, sebelum ke sini ya pengen kasih tahu aja sedikit ya. Jadi delta T itu sama dengan A aksen T per AT, dimana ini bakal ya delta T itu bakal sama dengan D per DT dari ln AT gitu. Lalu ini kalau kita integralkan gitu, 0 sampai T. Nah, di sini karena dia udah T, jadi kita pakai R, dr. Itu bakal sama dengan turunan, terus itu diintegralin, jadinya ya udah ini doang kan, ln AT. Lalu dari sini kita bisa bikin percantik lagi. Jadi kedua ruas kita eksponenkan. Nah, ini bakal sama dengan AT. Oke. Setelah itu kita tinggal masukin lagi ke soalnya. Oke. Sebelum kita masukin, kita harus tahu dulu ya. Hitunglah nilai akumulasi dari instrumen investasi B di akhir tahun 1,5. Oke. Berarti benar. Kita harus cari AB-nya dulu. Ya. Jadi karena ini di akhir tahun ke-20 mereka sama, ya deh, ini berarti XP 0 sampai 20 delta ya, langsung aja lah ya, 0,01 T plus 0,1 DT gitu ya, sama dengan 10. Nah, di sini AB-nya itu apa? AB-nya itu lihat di sini ya. Nah ini, pada instrumen investasi B, dana berakumulasi pada tingkat bunga efektif tahunan. Nah, biasanya kalau kita
bunganya itu lah pokoknya. Tingkat bunga, ya bunga efektif di sini biasanya yang dimaksud tuh ke compounding gitu. Jadi sini, dan juga ini berlaku kalau dia nggak kasih tahu itu pakai bunga apa gitu ya. Nah itu biasanya mengacu ke compounding gitu ya. Nah ini 1 tambah I pangkat 20 gitu ya. Karena akhir tahun ke-20 kan, dan dia cuma masukin dananya itu di awal tahun aja gitu, masing-masing 10 juta. Nah sebenarnya 10 juta di sini nggak relevan karena bisa langsung dicoret. Kalau udah gini kita tinggal hitung aja, nanti pasti dapat hasil I-nya gitu. Kita dapat I-nya. Dan untuk karena dia mintanya di mana tuh ya, hitunglah nilai akumulasi di akhir tahun 1,5. Ya udah kalau gitu ini keduanya kita pangkatin aja. Ini kan 20 kan. 20 ini wait 20 per 1,5 ini juga. Sip, ini udah dihitung di bagian sininya. Ini kalau dihitung semuanya hasilnya bakal segini. Dan ini kan berarti kita tinggal coret aja ya. Coret gitu ya. Dan ini kan masih 1 tambah I pangkat 1,5 kan. Tapi dia kan dia mau tahu, dia mintanya adalah hitunglah nilai akumulasi dari instrumen investasi B. Berarti ini harus dikali dengan uang awal dia yaitu 10 juta. Dikali 10 hasilnya dapat 13,49. Dan kalau yang paling mendekati sih di sini 13,5 juta. Nomor 3, Gabriel mendepositokan dana di Aktubank sebesar 20 juta rupiah pada 17 Juni 2023. Dan kemudian menarik dana deposito tersebut pada 10 September 2023. Diketahui bahwa dana berakumulasi pada tingkat bunga sederhana 8%, dan tidak terdapat biaya penarikan dana deposito. Terdapat 2 basis perhitungan, yang satu pakai aktual, yang satu lagi pakai ordinary simple interest ya. 30/360. Oke. Caranya itu tentukanlah, sebentar, dia nanya itu tentukanlah selisih absolut ya. Oke. Berarti untuk yang aktual kita bikin dulu, ini kan 17 Juni. Kalau aktual itu artinya bulannya itu ada yang 30, ada yang 31, ada yang 28, ada yang 29, itu dihitung gitu. Nah, kalau yang ordinary simple interest semua bulan dipukul rata 30. Bedanya di situ. Ini 17 Juni, lalu ke 17 Juli, 17 Agustus, lalu 17 September. Nah, kita hitung dulu misalnya, exact simple interest dulu lah ya. 17 Juni ke 17 Juli. Karena bulan Juni cuma ada 30 hari, berarti dia 30 aja. Terus gitu Juli ke Agustus baru 31. Dan ingat, Agustus itu 17 Agustus ke 17 September itu juga 31 ya. Dan di sini kan dia mintanya 10 September, tapi kita bawa ke 17. Berarti udah tinggal dikurangin 7 aja. Begitu. Kita dapat hasilnya. Kalau satu lagi ordinary simple interest, ya udah 30, 30, 30, tapi dikurangin 7. Oke, ini dapat hasilnya adalah 85, lalu di sini 83 gitu ya. Dan juga lanjut lagi, tentukanlah selisih absolutnya kan. Dan ingat di sini dia pakai bunganya itu bunga sederhana ya, bukan compounding gitu kan. Jadi 20, 1 tambah bunga itu 8%, kali ini yang exact dulu ya, exact simple interest, berarti 85 per 365 hari di tahun 2023 ya. Lalu dikurangi dengan 20, 1 tambah 8% dikali 83 per 360. Lalu karena dia mintanya tentukanlah selisih absolut, ya udah ini tinggal di mutlakin. Dan nanti setelah dihitung pakai kalkulator, hasilnya itu adalah
3,713 kali 10 pangkat min 3, atau ya di sini yang paling mendekati yang ini. Oke, lanjut untuk nomor 4. Dina menginvestasikan 500 juta sekarang dan dana tersebut akan berakumulasi menjadi 4 miliar di akhir tahun ke-30 dengan menggunakan tingkat bunga yang sama. Hitunglah penjumlahan dari nilai sekarang 3 pembayaran berikut. Nah, di sini dia nggak kasih tahu dengan spesifik gitu kan. Dia pakai bunga apa, cuma bilang tingkat bunga doang. Nah, itu biasanya sih ngacunya ke compounding ya. Jadi ini 500 juta sekarang. 1 tambah I pangkat 30. Nah, ini bakal sama dengan 4.000 juta. Ini dalam juta ya. Nah, nanti kita cari I-nya. Ini gampang banget pakai kalkulator. Habis itu kita tinggal hitung aja. Hitunglah. Oke, dia minta present value ya. Berarti 100 juta 1 tambah I pangkat minus 20 ditambah 200 juta 1 tambah I pangkat minus 40 ditambah 300 juta 1 tambah I pangkat minus 60. Ini udah dihitung, hasilnya itu 42,1,875 dan yang paling mendekati itu adalah 42, jawabannya D. Oke, lanjut nomor 5. Penjumlahan nilai sekarang dari dua pembayaran masing-masing itu sebesar 10 juta yang dibayarkan di akhir tahun ke N dan akhir tahun kedua N, yaitu sebesar 10 juta. Nah, ini permainan kata-kata ya. Ini hati-hati aja gitu. Dia kan bilang penjumlahan nilai sekarang dari dua pembayaran masing-masing gitu. Berarti ini 10 dibayarkan di akhir tahun ke N. Nah, ini dia pakai bunga efektif 8%, bentukannya nilai N. Oke. 1 tambah I 8% pangkat minus N ditambah, ini present value-nya. Jadi ada dua pembayaran, itu di present value-in 10 juta gitu kan. 1 tambah 8% pangkat minus 2N. Nah, ini bakal sama dengan 10. Ya, ini sekali lagi tinggal dimodifikasi sedikit lebih simpel, lalu pakai kalkulator untuk menghitungnya. Oke, ntar kalau dimasukin ke perhitungan hasilnya itu adalah 6,25 untuk N-nya, dan di sini yang paling dekatnya adalah yang B. Nomor 6, dana A berakumulasi pada tingkat bunga nominal 12% di konversi bulanan, sedangkan dana B berakumulasi pada force of interest delta T sama dengan T per 6 pada waktu T sama dengan 0. Sejumlah uang dengan nilai yang sama diinvestasikan ke dalam dana A dan dana B. Tentukanlah waktu selanjutnya di mana kedua dana tersebut memiliki nilai yang sama. Oke. Jadi pertama-tama dia kan pakainya itu bunga nominal 12% ya. Ini berarti dikonversi dulu ke bunga efektif. 1 ditambah 12% per 12 pangkat 12 banding 1 sama dengan I. Nah, kita dapat bunga efektif tahunannya. Lalu setelah kita dapat bunga efektif tahunannya, kita ikutin lagi soalnya sejumlah uang dengan nilai yang sama. Berarti katakanlah uang itu kotak gitu kan. Diinvestasikan ke dalam dana A dan dana B. Jadi 1 tambah I. Nah, ini juga kotak. 1 tambah tambah 1 tambah I. Ini sama kayak soal sebelumnya, itu yang sebelumnya udah diturunkan juga cara mencarinya. Ini ingat dia pakai eksponen ya, 0 sampai T ya. Di sini T per 6. Nah, ini juga T gitu. Ya udah, ini tinggal coret, ini nggak penting gitu kan. Ya dia kan nanya kapan ini bakal sama lagi gitu. Awalnya kan di present value kan uangnya sama nih, kotak gitu kan. Nah, nanti di masa depan kapan dia bakal sama lagi, misalnya sama-sama jadi dua kotak di dana A dan di dana B gitu, sama-sama dua kotak misalnya gitu ya. Oke.
Ini tinggal dihitung aja sih. Oke, ternyata perlu disederhanakan sedikit ya, biar kalkulator kerja nggak terlalu ekstra. Udah, ini hasil akhirnya segini, kita tinggal segini aja. Oke, ya jawabannya adalah 1,4328. Dan next, nomor 7, Sojimin berencana membeli 1 unit mobil seharga 1 miliar rupiah. Ia berencana untuk membeli mobil tersebut dengan cara mencicil pada tingkat bunga nominal 18%, dikonversi bulanan, dan membayar cicilan sebesar 25 juta rupiah per bulan yang dibayarkan di setiap akhir bulan selama 4 tahun. Di sini setiap akhir bulan ya. Tentukanlah uang muka atau down payment yang harus dia bayarkan. Nah, berarti dia nanya, ya dia DP ya. Cara mencari DP itu gimana? Ya, selisih dari present value harga mobilnya, yaitu 1000 miliar, dikurangi dengan cicilan dia. Cicilan dia selama 25 juta per bulan selama 4 tahun di present value-in. Nah, ini 25 A angle, lalu ini kan nominal 18%, dikonversi bulanan karena kita pakainya bulanan juga, berarti ini tinggal dibagi aja 12. Segitu, ini selama 4 kali 12 lah dapatnya. Oh ya, setelah dihitung pakai kalkulator ternyata hasilnya 148,93, dan yang paling mendekati adalah yang next, nomor 8. Anuitas X dan Y memiliki jatuh pembayaran sebagai berikut. Anuitas X ini maksudnya akhir tahun, di akhir tahun 1 hingga 10, anuitas X bayar 1 juta, anuitas Y itu bayarnya K juta. 11 sampai 20 akhir tahun ya, ini akhir tahun 11 sampai 20, ini anuitas X2, anuitas Y itu 0, dan seterusnya. Anuitas X dan Y memiliki nilai sekarang yang sama pada tingkat bunga efektif tahunan I. Sedemikian sehingga V pangkat 10 sama dengan 0,5. Tentukanlah nilai K. Oke. 1 tambah I pangkat minus 10 sama dengan 0,5. Ini bisa dapat I. Lalu tinggal dibawa aja semuanya, anuitas X dan anuitas Y itu di present value. Karena di sini ya di present value, karena di sini kita pengen mencari K gitu ya. Kita mulai dari anuitas X dulu ya. Berarti ini tinggal 1 dikali dengan A di akhir tahun ya, berarti nggak pakai double dot. I, oke, di sini adalah 10. Oke, terus gitu, ini 2 kali ini A, I, ini juga 10. Tapi kalau kita bawa ke 10, kita cuma sampai sini doang. Ini artinya pembayaran ini cuma kita bawa nilainya ke akhir tahun ke-10, bukan ke nilai sekarang atau tahun ke-0. Jadi kita present value gitu ya. Nah, ini dapat lagi 1 AI, ini 10 juga karena 21 30. Lalu ini di present value minus 20 ya. Oke, ini bakal sama dengan K AI 10 ditambah 0 ditambah dengan K AI 10 1 tambah I pangkat minus 20. Oke, karena I-nya udah dapat, ini dapat nilainya, ini juga dapat, nanti tinggal cari K-nya gampang. Nanti kalau dihitung pakai kalkulator, untuk yang anuitas X, present value-nya itu segini, 15,674316,894. Terus gitu, kita tahu juga I-nya itu 7,1773 gitu ya. Nah, ini tinggal cari K-nya aja gitu. Dan ntar tinggal dihitung lagi pakai kalkulator. Hasilnya itu kalau teman-teman hitung adalah 1,8 atau yang mendekati 1,8. Next, nomor 9, Jisoo menerima santunan asuransi jiwa itu sebesar 10 miliar. Jika Jisoo menggunakan uang tersebut untuk membeli anuitas dengan jangka waktu 10 tahun, ini diasumsikan duitnya itu benar-benar dihabisin gitu ya.
dihabisin untuk membeli anuitas itu. 10 tahun pembayaran diterimanya 1,538 miliar per tahun dimulai di akhir tahun pertama. Jika Jisoo memutuskan untuk membeli anuitas dengan jangka waktu 20 tahun, pembayaran tahunan yang diterimanya 1,072 miliar per tahun dimulai di akhir tahun pertama juga. Kedua skenario tersebut dihitung menggunakan tingkat bunga efektif tahunan I, tentukan nilai I. Ya udah. Berarti tinggal anuitasnya itu kita present value-nya ya. Karena kita tahu kedua anuitas itu dibeli dengan harga 10 miliar. Ini 1,538 AI gitu ya. Nah ini 10. Kita pakai double dot karena dia dimulai di akhir tahun. Sama dengan 1,072 miliar AI ini adalah 20. Oke, ini udah tahu. Kita cuma ada satu variabel yang kita nggak tahu, yaitu I. Kalau teman-teman menghitung, kita bisa tahu bahwa I-nya itu adalah mendekati 8,69%, yang D jawabannya. Pastikan dana sebesar 10 juta di awal tahun pada suatu fund di Bank X setiap 2 tahun sekali selama 8 tahun ya. Berarti 4 kali ya kan. Jika nilai akumulasi fund di akhir tahun ke-8 sebesar 52 juta, tentukanlah suku bunga sederhana yang dihasilkan oleh fund tersebut. Berarti di tahun ke 0 atau di awal tahun ini 10 juta, yang kedua juga 10 juta, dia setor, keempat 10 juta, 6 juga 10 juta, setor 4 kali. Lalu yang ke-8 ternyata duit dia itu semuanya dibawa ke tahun ke-8 ke 52. Dan dia itu ingat dia pakai tingkat suku bunga sederhana ya, bukan compounding. Berarti ya udah 52, 10, 1 tambah yang 10 ini kita hitung 8i kan. 10, 1 tambah 6i tambah 10, 1 tambah 4i, 10, 1 tambah 2i gitu. Dihitung, kita mencari i-nya itu bakal dapat